kita ngomong Taoisme. Pencetusnya Lao Tzu namanya, atau Lao Dan, atau Li'er, atau Lao Tzu, atau Lao Tzu. Ya, namanya banyak. Itu sesuai dialeknya. Yo kayak orang Jawa itu loh, ada dialek Banyumas, ada dialek Solo, ada Surabaya, ada Banyuwangi Osing, itu jadinya gitu dialeknya. Ini artinya guru, artinya orang besar, itu Lao Tzu. Awalnya dia pejabat pemerintahan, tapi terus melihat gejala-gejala korupsi, gejala-gejala perang yang tidak ada akhirnya, dan runtuhnya kemanusiaan, maka dia terus nyepi dan menjadi tokoh spiritual. Kalau di Tiongkok dia adalah Mahaguru, di Indonesia mungkin kelas begawan. Bahkan ada yang menganggap dia dewa, tokoh legendaris. Mitos-mitosnya banyak. Ada cerita Lao Tzu ini begitu lahir sudah punya jenggot. Iya. Dan kenapa sudah punya jenggot? Karena ada yang bilang ibunya merasa mengandung Lao Tzu itu selama 62 tahun. Sejak dideteksi sampean ini hamil, nggak lahir-lahir sampai 62 tahun. Jadi tua ning weteng. Sehingga begitu lahir jenggotnya wis dawa. Mitosnya begitu. Yo, saya tidak tahu aslinya, wong saya nggak ikut lihat. Tapi mungkin itu karena saking kagumnya orang pada kebijaksanaannya Lao Tzu. Nah, kitabnya yang terkenal dari Lao Tzu yang nanti jadi cikal bakal Taoisme adalah Tao Te Ching, atau Kitab Jalan dan Kebajikan, The Book of the Way and Virtue. Ini sebenarnya tipis kitabnya. Bagi yang suka silahkan di-download langsung. Sudah ada terjemahannya di internet. Hanya saja terjemahannya nggak bagus. Mungkin karena diterjemah pakai Google Translator. Makanya nanti ada beberapa kutipan tidak saya ambil bahasa Indonesianya, tak ambil bahasa Inggrisnya. Belum sempat tak terjemah ke Indonesia. Tao Te Ching itu disusun oleh Lao Tzu ketika dia mau pergi dari istana. Di tengah jalan dicegat oleh sahabatnya, pejabat istana juga, namanya Yin Xi. Yin Xi ini, mbok saya ditinggali kebijaksanaanmu untuk jadi pedoman hidup kita bareng-bareng. Akhirnya dia nulis sekitar 5.000 karakter. Karakter itu tidak sama dengan buku kalau di Cina, karena setiap karakter itu punya makna yang nanti melahirkan Tao Te Ching. Disusun selama 3 hari. Dan itu nanti yang kita jelajahi isinya kitab Tao Te Ching yang jadi sumbernya Taoisme. Oke, sebelum masuk ke Taoisme perlu dicatat kalau saya ngomong Taoisme itu tidak sama persis dengan agama Tao. Tidak sama persis dengan populer traditionnya Tao, tapi mungkin lebih masuk ke filsafatnya. Karena Tao itu ada agamanya, ada populer traditionnya, ada filsafatnya. Yang populer tradition itu mungkin yang kalian kenal lah, ada Feng Shui. Rumah harus ngadep kemana, enaknya keluar rumah jam berapa, kalau kamu naruh kamar tidur di depan pintu sehat apa enggak, itu Feng Shui. Jadi ya itu punya kalkulasi-kalkulasi sendiri.
Kenapa masjid ini rasanya longgar, rasanya nyaman kalau masuk kok nggak sama dengan rumahmu? Padahal ukurannya mungkin sama besarnya. Nah, itu ada pengaruh feng shui, mungkin pintunya, posisinya, dan lain sebagainya. Itu populer tradisinya tahu. Atau mungkin ada yang pernah dengar tai chi. Itu sumbernya juga tahu. Baik yang ilmu tenaga dalam, ilmu silat, ilmu pedang, kan ada semua. Tai chi. Atau pengobatan-pengobatan tradisional kayak kalau sering nonton film Cina sing bangsane vampir-vampiran, ada jimat, ada itu tahu. Ya. Jadi ya kalau di sini pengobatan jinse itu, nah, itu tahu. Itu populer tradisi. Kita nggak akan menjelajahi itu. Kalau yang tertarik ya silahkan. Bagi yang suka akik, nah itu belajarlah feng shui, belajarlah tahu, nanti ngerti cocoknya kamu pakai batu apa. Nggak asal akik. Kalau asal akik, jangan-jangan akiknya itu nggak nyambung sama dirimu, jadi pengaruhnya negatif malahan. Jadi harus belajar. Kamu lahirnya tahun berapa, siomu apa, terus gayamu apa, terus pantasnya pakai batu jenis apa. Itu feng shui. Kalau nilaimu jelek terus, jangan-jangan akikmu salah. Nggak nyambung sama pribadimu. Kamu pakai akik apa, harusnya pakai akik apa. Nyari pacar kok nggak dapat-dapat, nah, jangan-jangan feng shui-nya keliru. Kamar kosnya mungkin harus ganti, kamu nggak di situ. Nah, itu feng shui. Ada yang sebagai agama, termasuk di kuil, kan ada kuilnya sendiri yang tahu. Ini tokohnya. Ini lukisan sangat terkenal tentang Lao Tzu. Jadi waktu dia keluar dari istana itu dia naik kerbau. Dan ilustrasinya seperti itu. Tokoh-tokoh besar tahu mungkin pernah dengar. Zhuangzi itu muridnya yang paling terkenal. Ahli filsafat dari Tao itu Zhuangzi. Atau Zhang Shangfeng. Mungkin ada yang pernah lihat Tai Chi Master. Meskipun itu fiksi, tapi yang diceritakan bukan fiksi. Dia ahli bela dirinya Tao. Dia yang menemukan Tai Chi Chuan. Jadi ahli bela diri, biasanya kayak orang pakai tenaga dalam. Kelembutan mengalahkan kekerasan. Itu Zhang Shangfeng. Modelnya seperti itu. Terus ada yang ahli pengobatan, Kahong, dan ahli astronomi, Hao Hong Chi. Itu orang-orang yang jadi tokoh besarnya tahu. Ini kalau yang tahu yang agama, dia punya dewa, namanya Taisang Lauju. Dewa tertingginya agama tahu. Nah, yang bawa kipas, yang suka nonton Sun Gokong pasti ketemu orang ini. Ya. Oke. Ciri khasnya dewanya Taoisme. Jadi jangan salah, itu bukan fiksi kamu nonton film itu dewanya, agamanya. Oke. Yang bawa kipas ada gambarnya Yin Yang. Oke, kita masuk ke filsafatnya sekarang. Saya nggak bahas agamanya ya, jadi kita nggak akan sibuk dengan ritual-ritualnya Taoisme. Kita masuk ke kitabnya Tao Te Ching. Apa sih Tao? Sejak tadi Toa Tao. Apa Tao itu? Kamu kenal Cao? Tao nggak kenal. Tao adalah tidak bisa didefinisikan. Kalau kamu baca Tao Te Ching, tidak bisa kamu mendefinisikan. Tidak ada definisinya. Susah ya. Kalau ini yang tak tulis di situ tahu adalah itu hasil penelitian ya para ilmuwan setelah baca-baca. Oh berarti tahu itu. Itu kesimpulan mereka. Tapi tidak terdefinisikan. Kalau ada orang tanya, tahu itu apa? Tidak ada definisinya. Jalani aja hidupmu apa adanya.
Nanti kamu akan ngerti sendiri apa itu tahu. Itu kan membingungkan. Tahu adalah kenyataan terakhir. Susah ya, kalau bahasa Jawa mungkin lebih pas. Tahu adalah kasunyatan, realitas hidup yang sejati. Itu tahu. Realitas hidup yang sejati itu kan tidak bisa dipikir, tidak bisa digambarkan, tidak bisa kamu reka-reka. Selalu dia melampaui apa yang kamu pikirkan. Itu realitas, kasunyatan. Yang ini nanti diadopsi oleh Heidegger ke barat, jadi namanya faktisitas. Hidup kita itu kan berhadapan dengan kasunyatan. Bukan kamu yang nyetir, tapi kasunyatan yang nyetir. Kamu pinginnya malam hari ini ngajinya kayak gimana, tapi ketemunya cuma kayak gini. Itu kasunyatan. Atau kamu merasa, alah ngaji mesti ngantuk. Begitu, ternyata nggak ngantuk. Itu kasunyatan. Bukan kamu yang nyetir. Dulu waktu kecil cita-citamu jadi pilot, jadi dokter, jadi apalah. Tapi begitu lu kuliah kok UIN, usuluddin, mesti tidak bisa. Itu kasunyatan. Nah ya kan, masa usuluddin jadi pilot ya dalane sekondi. Jadi realitas hidup yang sejati yang harus kamu hadapi. Kalau digambarkan nanti ketemunya kayak penggambaran tentang Tuhan. Meliputi segala sesuatu, mendasari segala sesuatu, mengatasi segala sesuatu. Kalau dipersonifikasikan, kasunyatan itu jadinya Tuhan. Itu yang membedakan agama-agama timur yang disebut agama bumi oleh beberapa ilmuwan, dan agama-agama formal, agama wahyu. Agama-agama timur jarang mempersonkan yang kamu sebut Tuhan. Kalau agama formal semua dipersonkan, ada sosok tertentu. Kalau di timur enggak. Kayak tahu ini kan, dia meliputi segala sesuatu, dia mendasari segala sesuatu, melampaui segala sesuatu. Dan gara-gara dialah realitas ini ada. Bahkan dia sendiri adalah dasar dari realitas itu. Itulah tahu. Dijelaskan nggak bisa. Kamu jalani dan rasakan aja. Hujan itu juga kasunyatan. Kamu nggak mikir kan tadi mau hujan, tiba-tiba hujan. Itu faktisitas yang harus kamu hadapi. Bukan kamu kan yang kontrol, bukan kamu yang ngatur, tapi ada yang ngatur. Jalanmu malam ini berarti harus berhadapan dengan hujan. Tahu. Yang secara harfiah artinya jalan. Jalan alam semesta dan jalan kehidupan manusia. Yang helm dan jaketnya di luar harus diambil. Karena kalau enggak helmmu jadi cedok nanti. Ya. Jadi secara harfiah tahu itu artinya jalan. Jalan alam semesta, jalan hidupnya manusia, dan jalan dari kenyataan yang sejati. Itulah tahu. Nah ini jangan ditanyakan definisi tepatnya apa. Dia tidak bisa didefinisikan. Hanya bisa dipahami dengan cara apa? Direct experience, dengan cara huduri, pengalaman langsung. Kalau kamu ingin merasakan tahu, hiduplah yang benar, jalani hakikatmu sebagai manusia yang benar. Kamu akan mendapatkan tahu. Jadi itu yang pertama. Oke, jalan yang kayak gimana sih? Tahu itu di Tao Te Ching dijelaskan, untuk kamu kenal tahu, tempuhlah jalan alami. Jalan alami itu mirip jalannya air. Jadi air itu kan
dia selalu patuh pada karakter alaminya dia. Hujan ini kan termasuk bukti analogis dari tahu. Air itu kan selalu adaptif. Dia tidak pernah menolak takdir yang dijatuhkan pada dirinya. Kadang-kadang dia dikasih teh, dikasih gula, jadilah teh, terus diminum. Dia tidak pernah memberontak. Nasibnya baik, dia diminum. Atau ada yang jadi hujan, nanti masuknya ke got. Ada yang di kamar mandi, nasibnya agak jelek, dia takdirnya harus, tapi nggak memberontak. Dia ngerti jalannya memang harus seperti itu. Padahal dia kuat luar biasa loh. Kalau dia mau, alam semesta bisa hancur oleh kekuatannya. Masih ingat tsunami, masih ingat banjir. Tapi kalau terjadi banjir dan macam-macam, itu bukan karena dia. Dia hanya ikut takdirnya. Karena kamu yang menebangi pohon, maka lahirlah banjir. Alam jadi tidak harmonis. Jadi air dia kuat, tapi luas, dan mau menerima takdir dirinya. Ciri pertama. Ciri kedua, air itu jernih dan tenang. Tidak ada air kotor. Yang ada air yang dikasih kotoran, air yang dikotori. Tidak ada air cemar. Yang ada air yang dicemari. Semua makhluk hidup, katanya tahu, dasarnya adalah jernih dan tenang. Termasuk manusia. Tidak ada manusia jelek, tidak ada manusia rusak. Yang ada adalah manusia yang dirusak atau merusak dirinya sendiri. Nah, itu tahu. Oke, jadi analoginya air. Nanti di banyak bait yang ada di Tao Te Ching itu cerita tentang dahsyatnya, luasnya, kuatnya, dan jernihnya air. Termasuk bermanfaatnya air. Oke, masuk. Kita tinggalkan air biar hujannya nggak terlalu deras. Sekarang masuk ke manusia. Ya mumpung pas ngomong air kan airnya banyak. Sekarang ganti, sekarang ngomong manusia. Oke, gimana sih cara hidup manusia yang berpola air itu? Yang pertama adalah ikuti jalanmu secara alamiah. Maka kunci pertama untuk menjalankan tahu adalah kenali dirimu yang sejati. Siapa kamu? Janjane watekmu itu apa? Kayak gimana sih? Cirimu itu apa? Kenali dan ikuti jalanmu. Jadi orang yang kenal dirinya dan mengikuti jalannya, hidupnya akan stabil. Tidak akan gampang protes, nggak gampang galau, nggak gampang ngamuk. Kalau sukses dia nggak terlalu seneng, kalau gagal dia nggak terlalu sumpek. Kenapa? Karena dia tahu itu sudah jalannya. Jalane wis ngono arep piye meneh. Yang penting kamu sudah melakukan sesuai jalanmu.
Kuliah saya sudah belajar Pak, wong tugasnya mahasiswa itu belajar. Saya sudah ngumpulin semua tugas yang diperintahkan, dan ujian juga sudah mati-matian garap. Jalanku sudah ketumpuh. Hasilnya wallahu a'lam bishawab, silahkan kasunyatan yang ngatur. Lulus ya memang wis dalane ngono, ndak lulus ya memang dalannya gitu. Itu tahu. Kok nilainya jelek? Mungkin jalannya harus melalui nilai jelek, baru ada sesuatu yang lain yang akan lahir. Jangan dipaksa. Jangan nilai jelek terus ngamuk-ngamuk terusan, atau jangan nilai jelek terus wah besok gak belajar lagi. Biar aja. Yang penting jalanmu sudah kamu tempuh. Itu gayanya tahu. Punya pacar kok putus, ya mungkin jalannya memang harus gitu. Yang penting kan kamu sudah melakukan yang harus kamu tempuh, dan tidak melakukan yang jangan ditempuh. Pokoknya kan kamu sudah SMS, sudah antar jemput, sudah mention tiap hari, sudah. Nah, urusan selanjutnya kok putus, wallahu a'lam bishawab. Biar Allah yang ngatur. Itu jalan. Jadi ikuti jalanmu. Kalau sukses jangan sombong, wong itu bukan karyamu. Realitas yang menggiring kamu jadi sukses. Kalau gagal jangan putus asa, itu juga bukan karena dirimu, tapi realitas yang membawa kamu jadi gagal. Mungkin dengan gagal itu ada target selanjutnya yang akan lahir. Kalau tidak melewati gagal, tidak akan lahir yang sudah diatur skenarionya oleh kasunyatan. Yang kalau dalam Islam kan kita menyebutnya Allah. Banyak kan orang yang gara-gara gagal terus jadi luar biasa. Untung kamu kemarin putus, coba nggak putus, kamu nggak kumlot mesti kuliahnya. Nah itu kan, untung kamu nggak punya pacar, untung kamu kemarin nggak lulus kuliah. Coba kamu lulus, kamu nggak ketemu sama dosen yang ini misalnya, kamu harus ngulang. Dan dengan ketemu dosen ini kamu dapat sesuatu yang berguna untuk hidupmu besok. Itu yang ngatur kasunyatan. Jadi jangan dipaksa. Jangan memaksa realitas untuk bunyi sesuai kehendakmu. Biarkan realitas membunyikan dirimu agar harmoni dengan lingkungan sekelilingnya. Itu gaya tahu. Nah, itu tidak gampang. Kamu harus pintar identifikasi diri. Oke ya. Jadi itu jalan manusia. Sudah ada garisnya di langit menurut tahu. Setiap orang punya jalannya sendiri-sendiri. Tempuhlah jalan itu, tidak usah peduli hasilnya. Kalau orang tanya, kenapa harus ngaji? Ngaji aja. Hasilnya, kamu ngaji bertahun-tahun kok nggak pinter-pinter, ya nggak apa-apa, yang penting ngaji. Urusan hasil, wallahu a'lam bishawab. Wong yang belajar serius juga nggak pinter-pinter kok, banyak. Tuh, biar aja, yang penting tetap kamu belajar. Pinter itu takdir, tapi sungguh-sungguh belajar itu ikhtiar. Ikhtiar itu berarti menempuh jalan. Jadi sukses itu takdir, tapi rajin dan malas itu ikhtiar. Nah, itu kombinasi antara Qadariyah dan Jabariyah. Jadi harus kamu tegaskan itu. Enggak semuanya takdir, enggak semuanya takdir rusak. Hidup ini kan itu kayak zamannya kemarin tak ceritain, zamannya Umar bin Khattab, ada maling dipukuli orang sak kampung. Dia, loh ini kan takdir kok saya dipukuli. Jalanku kan maling memang, takdirku maling. Wong saya maling kok dipukuli. Terus Umar kan nggak mau kalah, dijawab, loh aku mukuli kamu ini juga takdir. Takdirku sekarang mukuli kamu, jadi kamu jangan komplain kalau dipukuli. Itu sebenarnya wilayah ikhtiar memang. Gitu loh. Kamu tidak bisa ngontrol hasil. Ikhtiarmu maling, bisa sukses, maling bisa nggak sukses. Kalau nggak sukses ya ketemu orang banyak dan dipukuli. Jadi hasil bukan kita yang ngontrol, tapi jalan. Kalau nggak kepingin dipukuli ya jangan maling, kan itu aja. Masing-masing ada jalannya. Itulah jalannya